Halo teman-teman mahasiswa STI Surakarta semester 2 khususnya yang mengambil mata kuliah Prinsip of Financial Accounting, di mana pada pertemuan kali ini akan kita bicarakan terkait dengan account atau bagaimana nanti akan mencatat dan mengelompokkan transaksi ke dalam akun atau account. Nah, munculnya akun itu berdasarkan dari sebuah transaksi. Jadi yang dikatakan transaksi itu adalah kejadian atau peristiwa yang menimbulkan munculnya dari akun yang nantinya akan dicatat dalam setiap transaksi yang terjadi pada aktivitas bisnis. Jadi nanti berapa akun yang akan disajikan di dalam statement keuangan, kemudian jenisnya akun apa, itu harus berdasarkan dari transaksi atau kejadian-kejadian selama aktivitas bisnis itu muncul. Nah, akun sendiri adalah sebuah catatan untuk mencatat dari transaksi-transaksi yang sejenis. Nah, berapa akun ini ya tergantung dari berapa jenis transaksi yang muncul atau yang terjadi ketika aktivitas bisnis itu dijalankan. Namun berdasarkan PSAK 2009 ini digolongkan ya akun itu ke dalam aktiva. Nah, tentunya nanti aktiva itu akan dibagi ya, ada aktiva tetap, aktiva tidak tetap, kemudian aktiva lancar maupun aktiva tidak lancar. Nah, ini munculnya akun aktiva itu sendiri ya terjadi ketika transaksi yang menyebabkan munculnya aktiva selama periode proses aktivitas bisnis itu apa. Nah, sehingga nanti akan dicatat ke dalam akun itu sendiri yang dikategorikan ke dalam aktiva, baik itu nanti masuk ke dalam aktiva lancar maupun aktiva tidak lancar. Begitu juga adanya akun kewajiban. Nah, di sini kewajiban itu sendiri dibedakan menjadi dua ya, ada kewajiban jangka pendek ataupun kewajiban jangka panjang. Kemudian ada ekuitas atau modal. Apakah nanti modal itu ada modal sendiri, modal dari investor atau modal berupa saham, ya lihatlah jenis aktivitas entitas yang memunculkan adanya modal. Kemudian ada pendapatan dan beban. Nah, ini ketika akun itu nanti akan dicatat ya, terjadinya transaksi itu akan dicatat ke dalam akun-akun yang terkait. Nah, berapa banyaknya ya tergantung ketika transaksi aktivitas bisnis itu muncul atau terjadi. Nah, agar di dalam aktivitas bisnis itu mudah ya di dalam mencermati, mencatat, maka akun itu diberi penomoran atau nomor akun ya, sehingga kalau kita melihat di dalam PSAK itu sendiri tentunya dibedakan ya, mana yang terkait dengan akun aset itu biasanya ada penomoran atau kode 100 sampai dengan 199. Nah, sehingga membedakan ketika aset itu lancar ya, nomor akunnya dari 100, kemudian mungkin nanti akan muncul ketika ada transaksi yang menimbulkan kas bank ada 101. Nah, ini tergantung dari transaksi yang muncul itu sendiri. Kemudian ada penomoran terkait dengan aktiva tetap. Itu ada 120 sampai 139. Nah, nantinya transaksi yang memunculkan terkait dengan aktiva tetap itu apa saja di selama transaksi yang terjadi. Nah, sehingga akan diberi nomor ya, sesuai dengan rentang yang ada sesuai dengan ketentuan itu sendiri. Begitu juga ketika di dalam transaksi itu muncul adanya aktiva tak berwujud. Diberi akun, nomor akun 140 sampai 199, misalnya 1040 ada hak cipta, 141 ada hak paten. Nah, tergantung aktivitas transaksi yang muncul itu sendiri. Begitu juga ketika kita bicara modal ya, ada penomoran 300
300 sampai 399. Nah, jenisnya apa saja ya tergantung melihat dari transaksi itu sendiri. Nah, untuk akun modal itu biasanya 3 ya, diawali dengan 300, misalnya 301 ada modal saham, ada modal dari pihak lain. Nah, tentunya akan menyesuaikan dari transaksi itu sendiri. Begitu juga ketika kita bicara pendapatan. Pendapatan itu dikasih nomor urut 400 sampai 499. Nah, jenis akun yang memunculkan terkait dengan pendapatan apa saja? Misalnya ada pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha. Nah, tentunya akan dibedakan penomorannya. Begitu juga ketika kita bicara ada beban, ya macam-macamnya banyak sekali ya. Ada beban gaji, mungkin beban terkait dengan angkut, munculnya beban itu apa saja lah, tentunya akan diberi nomor 500 sampai dengan 599. Nah, ini terkait dengan penomoran akun. Nah, bentuk akun tentunya dibedakan ya, bagaimana terkait nanti pada saat aktivitas entitas itu akan menyajikan atau menyampaikan laporan keuangannya. Nah, bentuk akunnya kayak apa? Nah, di sini ada akun T, di mana cuma membedakan aktiva pasiva. Nah, ketika debit kredit ya, antara debit kredit misalnya akun kas, debitnya berapa, kreditnya berapa. Nah, kemudian ada akun kontro. Nah, di sini sudah diketahui terkait dengan saldonya. Ya, saldonya itu nanti misalnya akun kas itu debitnya berapa, kreditnya berapa, sudah memunculkan terkait dengan saldo. Nah, begitu juga ada akun lajur rangkap untuk saldo. Nah, di sini akan lebih detail lagi ketika akan mengetahui setiap perubahan dari transaksi dari akun itu sendiri. Apakah debitnya bagaimana, kreditnya bagaimana, kemudian saldo debitnya berapa, saldo kreditnya berapa, kemudian saldo akhir dari jenis akun itu berapa. Nah, begitu juga di akun lajur tunggal untuk saldo. Nah, ini untuk lebih jelasnya sudah saya simulasikan ke dalam bentuk Excel ya di sini ya. Mungkin nanti bisa dilihat di mata kuliah di GC ya, sudah kami proses juga di sana, sudah kami upload di sana. Misalnya di sini bentuk T. Nah, di sini tidak diketahui untuk saldonya, apakah saldonya kredit atau debit. Nah, ini setiap akun nanti pasti akan dibuatkan untuk masing-masing bentuk dari akun itu sendiri. Apakah penerapannya nanti berbentuk sekontro atau berbentuk double, sehingga diketahui dengan pasti saldo di akhir periode itu sendiri. Nah, kemudian peraturan bagaimana nantinya akan mendebit atau mengkredit akun. Nah, katakanlah di dalam akun itu dibedakan ada akun real ya. Akun real itu nanti yang nantinya akan masuk ke dalam laporan posisi keuangan ketika berdambah bagaimana. Penambahannya nanti pasti diaktiva, pengurangan di debit itu ketika kewajiban berkurang, kemudian dicatat di debit itu ketika modal berkurang, itu yang akun real. Sedangkan akun nominal ya dicatat di kredit itu ketika aktiva itu berkurang, kemudian bertambah ketika kewajibannya akan dicatat di kredit. Begitu juga ketika ada penanam modal itu akan dicatat di kredit. Nah, ini peraturan ketika mendebit maupun mengkredit akun ya. Lalu terkait dengan kasus ya, ini nanti akan kita lihat di praktikal. Nah, untuk itu ketika kita bicara akun ya, banyak munculnya akun itu terlihat tersaji dari transaksi yang muncul. Demikian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih.